Lombok, penaklukan, penjajahan, dan keterbelakangan 1870-1940 Dr. Alphonse van der Kraan. Bab 4. Jatuhnya Istana Karangasem. Pasukan-pasukan ekspedisi itu yang dipimpin oleh Jenderal Vetter dan Residen Danenberg tiba di Pelabuhan Ampenan pada 5 Juli 1894. Seorang pesuruh dikirim ke darat untuk menyerahkan ultimatum kedua yang terdiri dari 7 tuntutan dan ancaman sebagai berikut. Tuntutan 1. Jaminan yang sungguh-sungguh bahwa Raja mulai dari sekarang akan mematuhi semua perintah dari Yang Mulia Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tuntutan kedua, suatu pengakuan penyesalan yang ikhlas atas sikap yang tak wajar yang diambil terhadap pemerintah Hindia Belanda dan wakil-wakilnya, dan juga janji untuk mengulangi pernyataan penyesalan ini dengan jalan mengirimkan suatu perutusan ke Gubernur Jenderal. Tuntutan ketiga, penyerahan segera dan pembuangan ke pulau lain dari anak agung Made Karangasem yang bertanggung jawab untuk situasi sekarang. Tuntutan keempat, penerimaan penengahan residen dalam situasi kacau di Lombok dan janji untuk mematuhi penyelesaian apapun yang dianggap layak oleh residen. Tuntutan kelima, penurunan tahta Ratu Agung Ngurah Karangasem dan menyetujui penggantinya yang sah naik tahta anak Agung Ketut Karangasem. Tuntutan ke-6, janji untuk menyimpulkan suatu perjanjian politik baru sesuai dengan keinginan-keinginan Gubernur Jenderal. Dan tuntutan ke-7, pembayaran ongkos-ongkos ekspedisi militer dalam bentuk emas atau dalam perak. Jika jawaban yang memuaskan dalam segala segi belum diterima sebelum matahari terbit tanggal 6 Juli, permusuhan akan dimulai dan Lombok akan diserang. Beberapa jam sebelum batas waktu berakhir, sebuah perutusan Bali datang ke atas kapal bendera Belanda itu. Para punggawa itu mengatakan kepada Vetter dan Danenberg bahwa karena Ratu Agung Ngurah tidak diharapkan kembali di Mataram dalam 3 hari mendatang, suatu keputusan mengenai ultimatum itu tidak dapat dibuat dalam memenuhi pemberitahuan yang singkat seperti itu. Mereka meminta supaya pasukan-pasukan tinggal di atas kapal sampai suatu jawaban dapat diberikan. Tidaklah mengherankan Vetter dan Danenberg menolak ini dengan mengatakan bahwa karena Raja belum memberikan jawaban yang memuaskan dan dalam segala segi, pendaratan pasukan-pasukan akan mulai besok pagi. Pasukan-pasukan Belanda pertama mulai mendarat di Ampenan pagi-pagi sekali tanggal 6 Juli itu. Mereka menurunkan bendera Selaparang yang berwarna merah, putih, biru, putih, merah dan menggantinya dengan bendera Belanda. Sepanjang hari itu, pendaratan pasukan-pasukan, bahan-bahan perang dan persediaan-persediaan berlangsung terus tanpa insiden. Sehingga menjelang malam, pasukan-pasukan ekspedisi itu telah berkubu dengan mantap di Ampenan. Sesudah senja pada 6 Juli itu, perutusan Bali kedua datang ke Ampenan. 3 penggawa itu mengatakan bahwa pasukan-pasukan yang mendarat itu telah menimbulkan keresahan yang besar di tengah penduduk dan meminta supaya pasukan-pasukan itu diperintahkan kembali ke atas kapal-kapal di mana perundingan-perundingan lebih lanjut dapat berlangsung. Vetter dan Danenberg menjawab dengan sikap yang bermusuhan.
Mereka mengatakan kepada punggawa-punggawa itu dengan tegas bahwa mereka tidak mau lagi menerima putusan-putusan seperti itu, melainkan hanya suatu jawaban tertulis atas ultimatum itu dari raja sendiri. Setelah pengumuman ini, Vetter mengeluarkan perintah-perintah supaya para punggawa itu ditahan di kamp Belanda itu. Selama malam tanggal 6-7 Juli, kebakaran terjadi di Ampenan. Mungkin dilancarkan oleh pengikut-pengikut para punggawa yang ditahan itu. Kebakaran itu menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Karena yakin bahwa serangan Bali sudah dekat, Jenderal Vetter memerintahkan semua pasukan siap siaga. Meskipun serangan itu tidak jadi datang, kebakaran itu menghanguskan sebagian besar Ampenan dan mengharuskan pasukan-pasukan Belanda dan narapidana-narapidana yang dibawa itu menggunakan beberapa jam untuk memadamkannya. Mungkin takut akan terjadi lagi hal yang sama, Vetter melepaskan para punggawa itu. Pada 8 Juli, Belanda itu memperoleh suatu keberhasilan yang berarti. Anak Agung Jelantik, penguasa Karangasem yang berada di Lombok dengan kekuatan kira-kira 1.200 pasukannya untuk membantu raja dalam usaha-usahanya memadamkan pemberontakan Sasak Timur, mengadakan hubungan komunikasi dengan mereka. Pada hari berikutnya, Jelantik datang ke Ampenan dengan sejumlah kecil pengikut dan menyerah kepada Jenderal Vetter. Ia berjanji akan tunduk dan menawarkan jasa-jasanya sebagai penengah dalam perundingan-perundingan dengan raja. Vetter dan Danenberg sangat gembira. Pihak Bali bukan hanya dilemahkan dengan kira-kira 1.200 pasukan, melainkan Belanda juga telah memperoleh seorang pengacara yang berpengaruh di pengadilan Lombok. Mereka memerintahkan Jelantik untuk pergi ke Mataram dan mendesak raja supaya menerima ultimatum. Pada 9 Juli, Ratu Agung-Agung Ngurah kembali ke Mataram dari kota Raja, Lombok Timur, dan memerintahkan anak Agung Ketut supaya pergi ke kota Raja untuk menggantikan dia. Pada sore itu, ia mengadakan rapat di Istana Mataram, dihadiri oleh anak Agung Made dan anak Agung Jelantik, dan juga sejumlah punggawa. Menurut seorang saksi mata, Jelantik mengemukakan pendapat yang menerima ultimatum itu. Ia menyatakan bahwa pilihan satu-satunya adalah berperang melawan Belanda yang tidak dapat dimenangkan. Padahal akhirnya mungkin dapat mengalahkan Sasak Timur dengan bantuan Belanda. Akan tetapi Made menginginkan penolakan total terhadap ultimatum itu dan meminta izin dari raja untuk menyerang pasukan-pasukan Belanda itu. Tetapi Ratu Agung-Agung Ngurah setuju dengan pendapat Jelantik bahwa suatu perang dengan Belanda mungkin akan mempunyai akibat-akibat bencana dan harus dihindarkan sedapat mungkin. Pada hari berikutnya, raja menjawab ultimatum itu. Ia memberitahukan kepada Jenderal Vetter bahwa ia menerima semua tuntutan itu kecuali tuntutan untuk penyerahan anaknya. Sejauh menyangkut tuntutan penyerahan putra kami, anak Agung Made, kami mengharap supaya pemerintah mau memberikan kami sedikit kelonggaran. Pada waktu mendatang, apabila damai telah kembali ke tanah Selaparang, kita bersama-sama dengan pemerintah akan mempertimbangkan kesalahannya. Jika pembuangan putra kami harus terjadi sekarang pada saat ketika kami masih mempunyai banyak musuh, maka kesulitan-kesulitan kami bahkan akan bertambah lagi. Jika ia dan pengikutnya terpaksa melawan kami, musuh-musuh yang harus kami perangi akan bertambah jumlahnya. Karena itu, kami mengharapkan suatu keputusan yang adil dari pemerintah. Tetapi Vetter dan Danenberg tidak rela membuat keputusan yang adil. Pada hari itu juga, mereka menulis ultimatum kepada Ratu Agung-Agung Ngurah, meminta dengan tegas bahwa tuntutan mengenai Made juga harus diterima. Raja harus menempatkan dirinya di bawah perlindungan Belanda dan memerintahkan pengikut-pengikutnya yang setia supaya meninggalkan Mataram agar pasukan Belanda dapat berurusan dengan Made dan pengikutnya. Mereka menyimpulkan surat itu dengan ancaman akan maju ke Mataram, melaksanakan tuntutan ini dengan kekerasan senjata.
Penolakan permohonan itu menempatkan Ratu Agung Ngurah dalam kedudukan yang sangat sulit. Jika menyerahkan putranya kepada Belanda, maka akan memisahkan sebagian besar dari punggawa-punggawa Lombok yang sudah pasti akan menentang penyerahan itu. Jika hal ini harus terjadi, perang melawan Belanda tidak akan terelakkan. Jika menolak tuntutan Belanda itu, pasti akan terlibat dalam perang. Demi menghindarkan suatu perselisihan bersenjata sedapat mungkin, Raja mengambil satu-satunya jalan keluar dari buah si malakama yang paling sulit, yaitu kematian Made Karangasem. Segera setelah permohonannya itu ditolak, Ratu Agung Ngurah mengambil langkah-langkah untuk mengatur kematian putranya. Ia memerintahkan seorang pendeta atau pedanda meneliti desas-desus bahwa anak Agung Made mempunyai hubungan asmara secara gelap dengan kemenakan perempuannya yang belum kawin, yakni anak Agung Ayu Maderai, putri saudara laki-lakinya yang lebih tua mendiang anak Agung Wayan, kakak dari Made Karangasem. Pedanda itu datang menjumpai Ayu Maderai, menyampaikan kepadanya desas-desus itu dan memperoleh pengakuannya. Karena hubungan asmara seperti ini dianggap sebagai bergendak dengan saudara sendiri yang merupakan suatu pelanggaran besar menurut hukum Bali, maka sekarang mungkinlah bagi raja untuk memecahkan buah si malakama itu, di mana ia akan menjatuhkan hukuman mati atas putra dan cucu perempuannya. Ratu Agung Ngurah sekali lagi membuat usaha untuk menyelamatkan situasi itu. Pagi-pagi benar pada tanggal 11 Juli itu, ketika pasukan-pasukan Belanda baru saja mulai bergerak maju ke Mataram, Jenderal Vetter menerima lagi sepucuk surat. Raja memberitahukan kepadanya bahwa ia menerima tuntutan untuk penyerahan anak Agung Made, tapi meminta supaya diizinkan membuang sendiri putranya itu. Sekalipun permintaan ini ditolak, Made akan kehilangan juga nyawanya. Mempertimbangkan bahwa sahabat kami telah meminta dengan tegas supaya tuntutan diterima juga, kami menyetujui sepenuhnya. Hanya kami mengusulkan supaya kami sendiri membuangnya ke Culi atau Tianyar di Bali. Jika lain dari kami sendiri mengambil tindakan ini terhadap dirinya, negeri kami akan mengalami kesulitan-kesulitan dan ia akan kehilangan nyawa pada hari ini juga. Kami memberitahukan sahabat kami tentang ini supaya kami dapat menerima jawaban tertulis pada hari ini juga, supaya pasukan-pasukan akan tidak mesti datang ke Mataram dan Cakranegara. Kami mengusulkan supaya kami sendiri menyelesaikan masalah ini hari ini untuk mencegah kesulitan yang sedang melanda negeri kami. Vetter dan Danenberg tetap tak terpengaruh, menyadari sepenuhnya bahwa mereka telah menandatangani surat perintah hukuman mati atas Made Karangasem. Mereka mengatakan kepada perutusan para punggawa itu yang telah membawa surat itu bahwa mereka tetap meminta penyerahan dan bahwa tidak boleh ada masalah yang akan menghentikan majunya Belanda ke Mataram. Menerima pernyataan raja bahwa Made akan kehilangan nyawanya ini, mereka memerintahkan kontroler Lefring yang telah bertemu dengan pangeran itu dalam berbagai kesempatan, mendampingi perutusan Bali itu kembali ke Cakranegara untuk mengenali mayatnya. Ratu Agung Ngurah sekarang tidak mempunyai pilihan lain kecuali menetapkan hukuman mati ke atas diri anak Agung Made Karangasem dan anak Agung Ayu Maderai. Ketika kepada Made diberitahukan tentang keputusan ayahnya, ia menyerahkan diri kepada nasibnya, tetapi dengan keras membantah bersalah atas tuduhan berzina dengan saudarinya sendiri. F.A. Lefring memperoleh keterangan tentang bantahan Made dari pendeta istana Made, yang menjadi saksi mata kepada pemandangan yang menyedihkan itu. Dalam 1990, ia meringkaskan pernyataan pendeta itu sebagai berikut. Meskipun Made bukan tak siap untuk apa yang menantikannya, ia merasa sangat sedih ketika sejumlah punggawa datang memberitahukan kepadanya bahwa hukuman mati yang telah diputuskan oleh ayahnya atas dirinya
akan segera dilaksanakan. Ia bertanya kepada mereka, "Apa yang telah saya lakukan sehingga pantas menerima hukuman ini?" Ia menjawab pertanyaan mereka yang penuh hormat itu, yang menyebut Tudan berzina dengan saudara sendiri dengan mengangkat bahunya. Setelah berpikir sejenak, ia memandang ke arah para penggawa itu dan saudara-saudaranya yang hadir dan berkata, "Saudara-saudaraku, jika saya mesti mati, saya akan menghiasi diri saya dengan daun-daun ramuan dari pohon pakis dan dengan kembang-kembang dari pohon turi. Ini berarti tidak ada yang harus saya akui karena saya tidak bersalah." Persiapan-persiapan hukuman mati itu dibuat sesuai dengan adat Bali bagi ningrat-ningrat. Adat ini menuntut supaya orang terhukum itu mandi, rambutnya diminyaki, berpakaian putih dan dihiasi dengan kembang-kembang, daun-daun ramuan dan pohon pakis dan kembang-kembang dan pohon turi yang dipilih oleh Made mempunyai makna perlambang. Ada dua arti dalam bahasa Bali untuk kata turi yang berarti keduanya pohon turi dan benar atau sejati. Dan persamaan kepada pendengaran dari kata paku atau pakis dan gabungan kata ganti, apa dan kata kerja ngaku, mengakui. Makna kembang-kembang itu karenanya ramuan-ramuan dari pakis apa yang harus diakui dan kembang-kembang turi saya tidak bersalah. Pelaksanaan hukuman mati itu ditangguhkan selama beberapa jam karena tak ditemui seorang pun yang rela bertindak sebagai algojo untuk menghabisi nyawa Made Karangasem. Ketika Livring tiba di istana, ia ditemui oleh anak agung Jelantik yang memberitahukan kepadanya bahwa Made masih hidup dan memintanya untuk bersabar sedikit. Ketika Jelantik menghilang ke dalam istana dan kontroler itu menunggu di luar, Raja mengulangi perintahnya beberapa kali. Akhirnya, seseorang ada yang rela melakukannya dan jadilah anak agung Made Karangasem dihukum mati dengan cara Bali tradisional. Dengan tusukan pisau ke jantungnya, beberapa menit setelah pelaksanaan hukuman mati itu, Jelantik datang keluar istana dan mengatakan kepada Livring bahwa Made sudah mati. Kontroler dibawa ke tempat mayat Made dan mengenali sebagaimana mestinya. Tak berapa lama kemudian Jenderal Vetter, Residen Dannenberg dan pasukan-pasukan Belanda tiba di istana Cakranegara. Sementara pasukan-pasukan Belanda berdiri tegak dalam barisan di depan istana, mayat Made diangkat keluar. Beberapa waktu kemudian, pada hari itu juga, mayat Made dan kemenakan perempuannya dibawa ke ampenan dalam arak-arakan yang agung dan semarak. Sesuai dengan adat mengenai orang-orang yang dihukum mati karena berzina dengan saudaranya sendiri, mayat-mayat itu harus dilemparkan ke dalam laut pada jarak kira-kira 500 meter dari pantai. Menurut legenda, mayat Made dihempaskan ombak ke pantai sampai 3 kali berturut-turut. Laut tahu bahwa anak agung Made tidak bersalah dan karena itu menolak untuk menerima mayatnya. Usaha untuk penyelesaian konflik. Belanda akhirnya mempunyai alasan yang tepat untuk merasa puas dengan keduanya, situasi politik dan militer mereka. Pelaksanaan hukuman mati atas anak agung Made secara menyenangkan telah memecahkan keberatan Ratu Agung Ngurah satu-satunya terhadap 7 pasal ultimatum itu. Pasukan-pasukan Belanda juga telah dapat menduduki benteng-benteng Bali di Mataram dan Cakranegara tanpa harus melepaskan pelor sebutir pun, tanpa menderita korban seorang pun. Setelah kematian Made Karangasem, kemungkinan perlawanan Bali nampaknya sudah jauh. Kelihatannya seolah-olah ekspedisi itu sudah terlaksana sepenuhnya untuk membuat Lombok berada di bawah kekuasaan Belanda. Dan yang masih tertinggal adalah untuk menyelesaikan bagian-bagian kecil dari ultimatum itu, untuk mengumpulkan ganti rugi pada tuntutan ke-7, mendudukkan anak agung Ketut sebagai raja, sebagaimana di tuntutan ke-5, dan akhirnya
tiba pada penyelesaian politik untuk diresmikan dengan penandatanganan perjanjian politik dengan raja baru, yakni Ratu Agung Agung Ketut Karangasem, yakni sesuai dengan poin tuntutan ketiga dan keempat. Vetter dan Danenberg berpengharapan baik mengenai kesempatan-kesempatan untuk suatu penyelesaian yang cepat. Pada 12 Juli, sehari setelah pasukan-pasukan Belanda menduduki Mataram dan Cakranegara, mereka mengambil langkah-langkah pertama dalam hal ini. Mereka mengirim sepucuk surat kepada anak Agung Ketut di Kota Raja yang memerintahkannya supaya kembali dan memerintahkan Liefring untuk berlayar ke Lombok Timur untuk membawa bersamanya pemimpin-pemimpin pemberontak kembali ke Cakranegara. Maksudnya adalah untuk mengadakan suatu pertemuan dengan punggawa-punggawa Bali dan pemimpin-pemimpin Sasak Timur. Pada pertemuan di mana anak Agung Ketut akan dinobatkan sebagai Raja Selaparang dan perjanjian politik yang baru itu akan disimpulkan. Sangat meremehkan kesulitan dalam mencapai penyelesaian yang memuaskan di pulau itu, di mana suatu pemberontakan telah berkecamuk selama 3 tahun terakhir. Jenderal Vetter menulis, segera setelah kepala-kepala pemberontak tiba, kepada mereka akan diberitahukan bahwa mereka mesti menyerah kepada anak Agung Ketut dan mereka mesti mengakui dan menghormatinya sebagai penguasa negeri itu yang sah. Di bawah keadaan sekarang, saya berharap bahwa penyerahan mereka kepada penguasa Bali itu akan terlaksana tanpa kesulitan yang besar. Kedudukan Bali pada penyelesaian politik mengenai Lombok tidak dapat lagi disejajarkan dengan kedudukan awal Belanda. Meskipun penguasa-penguasa Bali sebelumnya tidak meninggalkan suatu pernyataan politik secara terperinci, dapatlah dipastikan apa bentuk penyelesaian politik yang mereka inginkan. Ratu Agung Agung Ngurah memperlihatkan kedudukan Bali dalam suratnya kepada Jenderal Vetter tertanggal 10 Juli 1894. Ia mengutarakan penerimaannya terhadap tuntutan Belanda supaya membayar ongkos-ongkos ekspedisi sesuai dengan tuntutan ke-7 sebagai berikut. Kami bersedia membayar semua ongkos yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka membiayai pasukan-pasukan sebagaimana mestinya, yang membantu kami untuk mengakhiri komplikasi di negeri Selaparang. Di dalam sepucuk surat lainnya sehari kemudian, Raja menulis, apabila putra kami anak Agung Made pindah ke Pulau Bali atau apabila ia mati, kami sangat berharap supaya sahabat kami mengakhiri kekacauan di tanah Selaparang tanpa ditunda. Suatu kedudukan yang sama telah diambil oleh anak Agung Jelantik, penguasa Karangasem itu, dalam sepucuk surat kepada pemimpin-pemimpin pemberontak Sasak Timur. Mami Anom, terimalah surat ini dengan suatu tanda pendirian saya yang menyenangkan terhadap Anda. Alasan mengapa saya kirim surat ini kepada Anda adalah bahwa suatu keputusan telah diambil. Saya telah menyelesaikan berbagai hal dengan Residen Buleleng dan Jenderal dari Batavia. Maka apa yang saya beritahukan kepada Anda karena itu bukan lagi desas-desus. Saya mengambil bagian dalam suatu pertemuan di mana diputuskan untuk mengirim controller Liefring ke Labuan Haji. Dari Labuan Haji, controller itu akan pergi ke Sakre, di mana suatu pertemuan kepala-kepala berbagai wilayah Sasak akan diadakan. Kepala-kepala itu akan dinaikkan ke atas kapal dan dibawa ke Ampenan, dan dari sana ke Cakranegara. Residen Buleleng dan Jenderal dari Batavia itu menghendaki kepala-kepala itu diserahkan kepada adik saya laki-laki Ketut Karangasem. Adik saya laki-laki Made Karangasem telah dihukum mati atas perintah ayah saya, yaitu Ratu Agung Agung Ngurah. Sekarang bahwa Made Karangasem sudah mati, maka tidak ada alasan lagi mengapa kepala-kepala wilayah Sasak harus mengingkari keputusan Residen dan Jenderal itu. Jika ada di antara Anda menolak untuk mematuhi, jenderal itu dan tentara-tentaranya akan memaksa mereka yang suka melawan itu. Ini sudah menjadi keputusan. Saya memberitahukan hal ini kepada Anda supaya Anda dan kepala-kepala yang lain dapat bermusyawarah mengenai bagaimana Anda sekalian inginkan untuk bertindak. Sebagai imbalan terhadap penerimaan ultimatum itu dan dengan demikian mengakui kemaharajaan Belanda, penguasa-penguasa Bali dengan sendirinya berharap bahwa Belanda akan membantu dalam
memadamkan pemberontakan Sasak Timur, dan mengembalikan kekuasaan Bali di seluruh Lombok. Kedudukan awal Belanda pada dasarnya tidak berbeda seperti terbukti dari versi yang tidak diperbaharui dari perjanjian itu yang akan ditandatangani bersama dengan Anak Agung Ketut dan para penggawanya. Isi perjanjian disusun oleh Residen Dannenberg dan disetujui oleh Gubernur Jenderal. Perjanjian itu panjang dan terperinci yang seluruhnya terdiri dari 36 pasal. Pasal 1 sampai 12 menetapkan berbagai segi dari kekuasaan politik Belanda. Pasal-pasal ini mengukuhkan sepenuhnya kedaulatan pemerintahan Hindia Belanda, mengatur penggantian untuk menduduki tahta, menentukan kekuasaan residen lebih tinggi daripada raja, menentukan bahwa setiap tahun raja membayar sejumlah 10.000 Riksdaler untuk membiayai administrasi pemerintahan Belanda di pulau ini. Pasal 12-20 mengatur berbagai segi dari kekuasaan ekonomi Belanda. 3 pasal dimaksudkan untuk membuat pulau itu terbuka bagi perdagangan dan perniagaan Belanda, melindungi kepentingan-kepentingan pertambangan dan perkebunan Belanda, menjamin penghasilan melalui pajak untuk pemerintah Hindia Belanda, dan membuat mata uang Belanda sebagai alat tukar yang sah. Pasal 20-28 berisikan berbagai peraturan mengenai pemerintahan sipil Lombok. Pasal ini menetapkan golongan-golongan penduduk Lombok yang bertempat tinggal di daerah hukum langsung dari pemerintah Hindia Belanda dan mengatur berbagai segi dari administrasi pengadilan, polisi, hukuman untuk kejahatan, dan lain sebagainya. Pada pasal 28-36 berisikan sejumlah peraturan mengenai hal-hal seperti pemasukan peralatan perang, perdagangan budak, perompakan, dan kapal-kapal yang rusak di lepas pantai. Meskipun perjanjian itu jelas-jelas kasar dan dengan tegas menggambarkan siapa yang akan menjadi penguasa di Lombok, seandainya perjanjian disusun dalam bentuk seperti ini, Anak Agung Ketut dan para punggawa mungkin saja akan setuju untuk menandatanganinya. 2 hal yang penting, perjanjian itu tidak seluruhnya merugikan pihak Bali. Pertama, dengan pengecualian beberapa golongan rakyat seperti orang-orang Eropa dan orang-orang yang berstatus sama. Orang-orang Cina dan Arab yang ditempatkan secara langsung di bawah daerah hukum raja dan para punggawa. Pasal 20-21, penghargaan satu-satunya yang dibuat oleh perjanjian itu untuk cita-cita politik Sasak adalah ketetapan bahwa sepanjang menyangkut hukum perkawinan dan warisan, penduduk beragama Islam harus tunduk kepada pemimpin-pemimpin masyarakat dan pemimpin-pemimpin agamanya. Pasal 27. Dengan pengecualian ini, perjanjian itu dimaksudkan untuk pemulihan sepenuhnya kekuasaan politik Bali di seluruh Sasak Timur. Dan kedua, perjanjian itu mengembalikan sistem perpajakan dengan pajak tanah sebagai seginya yang paling penting kerja Korve, sebagaimana terdapat sebelum pemberontakan Sasak Timur dalam 1891 sampai pengawasan langsung dari raja dan para punggawa. Pasal 17. Satu-satunya pengecualian kepada ini adalah keinginan Belanda untuk memanfaatkan pemasukan-pemasukan dari biaya impor dan ekspor. Pasal 17. Karena perjanjian itu tidak memberikan apapun cita-cita ekonomi Sasak, jelaslah bahwa hal itu pun dimaksudkan untuk mengembalikan sepenuhnya kekuasaan ekonomi Bali atas seluruh Sasak Timur. Pendeknya, syarat-syarat perjanjian itu akan berarti bahwa pemberontakan Sasak Timur terhadap kekuasaan Bali telah gagal. Akan tetapi, perjanjian itu tidak pernah dikemukakan kepada Anak Agung Ketut dan para punggawanya. Dalam bentuk ini karena dalam minggu sesudah pendudukan Mataram dan Cakranegara, Belanda mengubah kedudukan mereka secara mendasar. Vetter dan Dannenberg menjadi sadar bahwa pemimpin-pemimpin Sasak Timur sangat menentang kembalinya kekuasaan Bali, sehingga penyerahan mereka kepada Anak Agung Ketut tidak dapat diwujudkan dengan bujukan. Petunjuk pertama bahwa ada sesuatu yang salah datang ketika Controller Liefrinck kembali dari Lombok Timur tanpa ikut sertanya seorang pun dari kepala-kepala distrik Sasak itu. Liefrinck telah meninggalkan Ampena menuju Labuan Haji pada 14 Juli dengan menumpang kapal berlapis baja HMSS Prince Hendrik. Setelah ia tiba di waktu siang pada hari berikutnya, ia mengirim sepucuk surat ke darat
memberitahukan kepada Kepala Distrik Sakre Mami Kertawang bahwa ia mendapat perintah untuk mengadakan pertemuan dengan semua kepala distrik Lombok Timur di Desa Sakre. Ia meminta Kertawang supaya mengirim pesuruh-pesuruh kepada berbagai kepala distrik. Pada 16 Juli pertemuan itu dilangsungkan dengan hanya 3 dari 8 pemimpin Sasak Timur terkemuka yang hadir, yaitu Mami Kertawang dari Sakre, Raden Melayu Kusuma dari Masbage, dan Mami Ginawang dari Batu Keliang. Kepala-kepala dari distrik-distrik Rarang, Kopang, Pringgebaya, dan Praya semua meminta supaya dimaafkan dan puas dengan mengirimkan wakil-wakil mereka. Liefring secara cermat tidak mengungkapkan bahwa Belanda bermaksud membuat mereka menyerah kepada anak Agung Ketut, memberitahukan kepada pertemuan itu bahwa Made telah mati, bahwa pasukan-pasukan Belanda telah menduduki Mataram dan Cakranegara, dan mengundang kepala-kepala distrik untuk datang kembali bersama dia ke Cakranegara untuk membahas masalah-masalah penting menyangkut rakyat mereka. Pemimpin-pemimpin Sasak Timur itu yang telah mengerti dari surat jelantik apa sebenarnya maksud Belanda menunjukkan kecurigaan yang besar. Mereka semua minta dimaafkan dengan mengemukakan berbagai alasan-alasan yang dibuat-buat, seperti masalah-masalah mendesak di daerah mereka, takut laut dan sakit. Kontroler itu tidak menyerah. Keesokan harinya ia pergi ke Praya menemui kepala-kepala di distrik itu. Karena Praya adalah yang paling padat penduduknya dan kuat di distrik-distrik Lombok Timur, maka kehadiran Mami Bangkol dan Mami Sapian pada pertemuan yang direncanakan itu adalah sangat diharapkan. Pada sebuah desa, kira-kira pertengahan jalan antara Sakre dan Praya, Liefring bertemu dengan Mami Sapian yang telah berjalan sampai beberapa jauh untuk menemui dia. Kepala ini pun kurang bergairah untuk pergi ke Cakranegara. Ia mengatakan kepada kontroler bahwa karena belum pernah sebelumnya ia berpergian melalui laut. Ia mengatakan bahwa ia ngeri untuk menempuh perjalanan ini. Ketika Liefring menganjurkan supaya ia pergi melalui darat, Mami Sapian keberatan dan mengatakan bahwa jika ia berbuat ini, ia yakin akan disembelih oleh orang Bali. Liefring kemudian pergi ke Pringgebaya, di mana pada 19 Juli ia menemui kepala distrik Raden Wirano. Kepala ini pun menolak untuk pergi ke Cakranegara, tetapi tidak seperti rekannya, ia memberikan keterangan yang terbuka mengenai ketakutan dan kebenciannya terhadap orang Bali, dan juga mengenai kecurigaannya bahwa Belanda mungkin akan melakukan hal yang sama terhadap mereka. Dalam laporannya, kontroler itu mencatat keterangan Raden Wirano. Dengan tegas ia menanyakan kepada saya apakah panggilan untuk datang ke Cakranegara berasal dari panglima tertinggi atau dari Raja Lombok. Jika panggilan itu datang dari raja, dengan pasti ia menolak untuk pergi, karena tidak pernah mau ingin lagi menemui raja itu. Ia selanjutnya mengatakan bahwa ia lebih suka mati daripada menyerah kepada Raja Bali itu. Setelah penolakan Raden Wirano, tidak ada lagi alasan buat Liefring untuk tinggal kecuali pergi ke Ampenan. Kontroler itu tiba kembali di Ampenan pada 21 Juli. Kegagalan misinya itu membuat tidak mungkin bagi Belanda untuk mengadakan pertemuan untuk mencapai suatu penyelesaian politik. Meskipun sekarang menjadi nyata bahwa pemimpin-pemimpin Sasak Timur sangat curiga terhadap persengkongkolan Belanda dengan Bali, Peter dan Danenberg memutuskan untuk mencoba lagi. Pada 22 Juli, mereka memerintahkan Liefring supaya pergi ke Praya melalui darat. Jika terjadi bahwa pemimpin-pemimpin Sasak Timur masih menolak untuk datang ke Cakranegara, Vetter dan Danenberg memberi kuasa kepadanya untuk menawarkan pengawalan pasukan bersenjata Belanda dan jaminan dari Jenderal Vetter terhadap keselamatan pemimpin-pemimpin Sasak Timur itu di Cakranegara. Pada tanggal 23 Juli pagi, Liefring pergi lagi. Ia menyeberang dari daerah yang dikuasai Bali ke wilayah Sasak Timur di Sukerare dan tiba di kubu pertahanan Desa Praya di waktu sore pada hari itu juga. Di sana Mami Bangkol yang paling berpengaruh dari semua pemimpin Sasak Timur mengatakan kepada Liefring
bahwa ia akan segera mengirim pesuruh-pesuruh untuk memanggil semua kepala distrik ke Praia. Liefring menunggu 4 hari tetapi tak seorang pun dari pemimpin-pemimpin Sasak Timur muncul. Di waktu sore pada tanggal 27 Juli, ia menemui lagi Mami Bangkol yang mengatakan kepadanya bahwa ia telah menerima pesan bahwa kepala-kepala distrik itu tidak ingin meninggalkan distrik-distrik mereka masing-masing karena mereka takut akan serangan Bali pada setiap saat. Liefring bertanya kepada Mami Bangkol apakah ia sendiri bersedia menemaninya ke Cakranegara. Mami Bangkol mengemukakan 2 keberatan. Seperti kepala-kepala distrik lainnya, ia mengemukakan bahwa sudah pasti orang Bali akan memanfaatkan ketidakhadirannya dan melancarkan serangan ke Praia. Kedua, ia mengemukakan bahwa tidak ada gunanya baginya untuk bepergian ke Cakranegara karena jika seandainya pun ia pergi sudah pasti ia akan menolak untuk menyerah kepada anak Agung Ketut. Ketika kontroler menanyakan mengapa ia berpendapat bahwa tujuan pertemuan yang direncanakan itu adalah untuk menciptakan penyerahan pemimpin-pemimpin Sasak Timur kepada anak Agung Ketut, Bangkol memperlihatkan surat jelantik. Liefring mencatat keterangannya. Ia mengatakan terus terang bahwa anak Agung Jelantik dengan suratnya itu telah membuat dia dan pemimpin Sasak lainnya takut mematuhi panggilan untuk datang ke Cakranegara itu. Apapun yang mungkin terjadi, ia dan kepala-kepala Sasak lainnya tidak akan pernah setuju lagi menempatkan diri mereka di bawah kekuasaan Bali. Pernyataan yang terus terang ini merupakan suatu peringatan bahwa jika Belanda bersitegang untuk mengembalikan kekuasaan Bali, mereka harus terlebih dahulu mengatasi tentangan kepala-kepala distrik itu. Sekarang, sadar bahwa ia tidak akan mampu membujuk Mami Bangkol atau siapapun dari pemimpin-pemimpin Sasak Timur itu untuk datang ke Cakranegara, Liefring berangkat ke Praia pagi-pagi benar, tanggal 28 Juli. Kegagalan ini akhirnya meyakinkan Vetter dan Danenberg bahwa pengembalian kekuasaan Bali tidak dapat diwujudkan tanpa kesulitan yang besar, dihadapkan kepada kemungkinan perlawanan Sasak Timur. Mereka harus segera membuat suatu pilihan. Mereka dapat mempertahankan rencana awal Belanda dan memaksa pemimpin-pemimpin Sasak Timur supaya menyerah kepada anak Agung Ketut. Atau mereka dapat mengubah rencana mereka sebaik-baiknya supaya memperoleh kerjasama dari mereka itu. Pilihan yang mereka buat adalah didasarkan atas pertimbangan politik kekuasaan. Padahal setelah dengan cepat mencapai tujuan mereka di Mataram dan Cakranegara, Vetter dan Danenberg sedikit pun tidak memperkirakan adanya perlawanan dari pihak Bali. Maka tentangan Sasak Timur itu menunjukkan bahwa kepala-kepala distrik itu mungkin akan melakukan perlawanan bersenjata jika dipaksa untuk menyerah kepada anak Agung Ketut. Mereka memilih apa yang nampaknya merupakan jalan keluar yang termudah. Maka rencana baru itu adalah pergi ke Lombok Timur melalui jalan darat untuk mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin Sasak Timur, mengumpulkan keberatan mereka untuk kembali ke dalam kekuasaan Bali dan membuat sejumlah konsesi politik kepada mereka. Dalam sepucuk surat kepada kepala-kepala distrik itu, Jenderal Vetter menulis, "Saya telah menjadi yakin bahwa ketakutan Anda terutama terhadap penguasa-penguasa Bali telah mencegah Anda untuk memenuhi panggilan-panggilan saya. Untuk menghilangkan ketakutan Anda terhadap penguasa-penguasa Bali dan untuk memberikan kepada Anda kesempatan untuk menyampaikan semua keluhan-keluhan Anda kepada saya memberitahukan kepada Anda bahwa pagi-pagi benar pada 4 Agustus saya, Residen dan Controller tanpa seorang pasukan pun akan tiba di Labuhan Haji. Saya ingin supaya Anda hadir di desa itu supaya saya dapat menyelesaikan masalah-masalah dengan Anda yang akan menguntungkan Anda, distrik-distrik Anda, dan bawahan-bawahan Anda." Kata-kata distrik-distrik Anda dan bawahan-bawahan Anda adalah disengaja dalam laporan mereka pada 31 Juli. Vetter dan Danenberg menunjukkan bentuk konsesi-konsesi yang mereka sudah persiapkan. Kontroler Liefring belum berhasil membawa pemimpin-pemimpin Sasak terkemuka ke Cakranegara
Karena mereka begitu takut kepada Bali, maka mereka mutlak tidak mau mempunyai urusan apapun dengan Bali. Dalam menilai sikap pemimpin-pemimpin Sasak, tidak boleh dilupakan bahwa mereka akan melepaskan kedudukan mereka yang bebas yang mereka miliki sekarang hanya untuk kepentingan terbesar, untuk mencapai maksud menempatkan Sasak kembali di bawah kekuasaan Bali. Perlulah memberikan jaminan kepada mereka bahwa rakyat Sasak itu sebanyak mungkin akan diperintah oleh pemimpin-pemimpin mereka sendiri, bukannya diperintah semata-mata oleh punggawa-punggawa Bali yang pada umumnya hanya sedikit sekali memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat Sasak. Pada 4 Agustus pagi, pertemuan dengan pemimpin-pemimpin Sasak Timur dilangsungkan di Labuan Haji. Semua kepala-kepala distrik terkemuka hadir, yaitu Mami Bangkol dari Praia, Raden Wiranom dari Pringgebaya, Raden Widana dari Jonggat, Mami Kertawang dari Sakre, Mami Ginawang dari Batu Kliang, Raden Sri Banom dari Masbage, Raden Melayu Kusuma dari Masbage, dan Mami Mustiaji dari Kopang. Vetar dan Dananbang meminta kepada pemimpin-pemimpin Sasak Timur itu supaya menyatakan keberatan mereka untuk kembali kepada kekuasaan Bali. Memenuhi permintaan ini, Raden Wiranom dan Mami Mustiaji kadang-kadang didukung oleh kepala-kepala distrik lainnya mengungkapkan 8 ketidakpuasan mereka sebagai berikut. 1. Perpajakan. Bagian panen yang diambil oleh tuan tanah Bali atas tanah-tanah Doi Jabe adalah terlalu besar. Meskipun bagian punggawa secara resmi diumumkan hanya sampai 100 buntelan padi atas suatu daerah ladang padi dengan hasil 400 buntelan, dalam kenyataannya bagian yang diambil adalah jauh lebih besar. Buntelan-buntelan padi yang harus dibayar kepada punggawa Bali adalah lebih besar beratnya daripada bagian-bagian yang ditinggalkan untuk penanam atau sepangan. Sementara punggawa Bali menimbang bagiannya kira-kira 10 kati, sepangan menimbang bagiannya hanya kira-kira 5 kati. Lagi pula, para punggawa juga menuntut 100 buntelan padi atas ladang-ladang padi dengan daya hasil yang lebih rendah daripada 400 buntelan. Selain daripada itu, bukan tidak sering para punggawa itu menuntut bagian panen 2 kali setahun. 2. Kerja korpe. Tuntutan untuk kerja korpe adalah luar biasa. Selain korpe biasa yang harus dilaksanakan untuk raja dan para punggawa, banyak lagi kerja korpe yang dituntut untuk membangun dan memelihara banyak istana seperti Narmada, Lingsar, Gunung Sari, dan sebagainya. Rakyat harus berjalan menempuh jarak yang jauh dan diharuskan untuk mengerjakan proyek-proyek ini selain berhari-hari sampai selesai, kadang-kadang sampai sebulan penuh. Selama semua waktu ini mereka harus menyediakan makanan mereka sendiri. Dan jika ada orang yang minta izin untuk pulang karena bahan pangannya sudah habis, jawabannya yang biasa adalah, "Jika engkau tidak mempunyai beras, engkau dapat memakan pasir." 3. Penghasilan kepala-kepala Sasak. Kepala-kepala desa Sasak tidak menerima penghasilan. Mereka tidak diizinkan untuk mengutip pajak-pajak untuk mereka sendiri atau menggunakan tenaga kerja korve dan bawahan-bawahan mereka untuk keperluan-keperluan mereka sendiri. Keistimewaan mereka satu-satunya adalah pengecualian dari pajak tanah dan kerja korve. 4. Adat camput Bali. Adat ini menetapkan bahwa apabila seorang laki-laki tidak meninggalkan seorang ahli waris laki-laki, maka semua harta miliknya, termasuk istri dan anak-anaknya, adalah menjadi milik raja. Kadang-kadang wanita-wanita itu yang diambil dengan cara demikian menjadi gundik-gundik raja atau gundik salah seorang dari punggawa-punggawanya. Akan tetapi, lebih sering wanita-wanita ini mengakhiri hidupnya sebagai pelacur-pelacur yang diharuskan membayar kepada raja sejumlah uang per bulan, yang besarnya tergantung kepada umurnya dan kecantikannya. 5. Adat Bali mengenal kembar. Adat ini menetapkan bahwa apabila anak kembar lahir dengan jenis kelamin yang sama, anak-anak itu diambil oleh raja yang membesarkan mereka di istana. 6. Perkawinan.
Meskipun pemuda-pemuda Bali bahkan saudara-saudaranya telah diizinkan mengawini seorang gadis perwangsa Sasak, hal sebaliknya belum diizinkan jika seorang pemuda Sasak meskipun ia termasuk perwangsa mengawini seorang gadis triwangsa, ia harus dibunuh. 7. Administrasi pengadilan. Ini seluruhnya berada dalam tangan punggawa-punggawa Bali. Mereka mengadili semua perkara dengan cara yang sangat berubah-ubah. Jika seseorang tidak mau mengakui suatu kejahatan, ia disiksa sampai ia mengaku dan setelah itu dihukum mati. Kepala-kepala desa Sasak tidak mempunyai wewenang apapun dalam administrasi pengadilan. 8. Bea impor dan ekspor ini telah diserahkan kepada para bandar untuk diselesaikan. Jika seorang Sasak ingin membeli atau menjual suatu komoditi, ia harus pergi ke bandar itu yang mempunyai hak monopoli atas perdagangan dalam komoditi ini. Jika seorang Sasak berdagang dengan seorang lainnya, ia harus membayar denda sejumlah 12.250 kepeng, tambah 1/8 dari perkiraan nilai komoditi itu kepada bandar yang dirugikan itu. Akibat dari sistem ini adalah bahwa benar-benar bandar-bandar itu mempunyai wewenang untuk menetapkan harga pembelian dan harga penjualan dari suatu komoditi. Pada hari berikutnya pertemuan itu dilanjutkan, menyadari bahwa untuk memperoleh kerjasama dari pemimpin-pemimpin Sasak Timur adalah perlu membuat konsesi-konsesi politik, maka Vetter dan Danenberg memberikan mereka jaminan-jaminan sebagai berikut. Jaminan 1. Meskipun Anak Agung Ketut akan dinobatkan sebagai Raja Selaparang, rakyat Sasak akan diperintah oleh kepala-kepala mereka sendiri. Jaminan kedua, Raja tidak akan mempunyai hak untuk memecat kepala-kepala Sasak. Sebaliknya, mereka akan bertanggung jawab langsung kepada asisten residen yang ditempatkan secara tetap di Mataram. Jaminan ketiga, dalam perjanjian yang akan disimpulkan dengan Anak Agung Ketut akan ditetapkan dengan jelas pajak-pajak mana dan kerja kurve apa yang dapat dituntut secara wajar oleh raja dari rakyat. Lebih lanjut akan ditetapkan terdiri daripada apa hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama dari penguasa-penguasa Bali dan rakyat Sasak. Jaminan keempat, adat campur Bali akan dilarang dengan tegas. Jaminan kelima, Raja harus menghormati hukum-hukum agama dan lembaga-lembaga agama dari rakyat Sasak. Jaminan keenam, 2 atau lebih kepala-kepala Sasak terkemuka akan pergi ke Cakra Negara untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat Sasak dalam pembahasan menjelang penandatanganan perjanjian baru. Dan dalam kedudukan mereka sebagai kepala-kepala Sasak terkemuka, juga akan membubuhkan tanda tangan mereka pada perjanjian itu. 6 konsensi ini menempuh jalan yang sangat jauh menuju pengurangan ketidakpuasan dan memenuhi cita-cita pemimpin-pemimpin Sasak Timur. 2 jaminan yang pertama memastikan bahwa kepala-kepala distrik yang sebelum pecahnya pemberontakan adalah hanya kepala-kepala desa akan tetap memakai kedudukan-kedudukan kekuatan untuk mana mereka telah bangkit selama pemberontakan itu. Jaminan yang ketiga meskipun samar-samar disebutkan, dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemimpin Sasak Timur juga akan mempunyai beberapa kekuasaan ekonomi atas bawahan-bawahan mereka. Bagi kepala-kepala distrik yang belum mampu sepenuhnya menggunakan wewenang mereka untuk membuat bawahan-bawahan mereka membayar pajak tanah atau melaksanakan kerja korve, ini adalah suatu tawaran yang menarik. Jaminan-jaminan keempat dan kelima dimaksudkan untuk memastikan bahwa hukum-hukum Bali yang paling dibenci akan dihapuskan. Dan akhirnya, jaminan keenam memastikan bagi pemimpin-pemimpin Sasak Timur suatu suara pada pertemuan di mana perjanjian itu akan disimpulkan. 6 jaminan ini berarti bahwa kepala-kepala distrik itu dijanjikan suatu perbaikan terhadap hampir semua ketidakpuasan mereka kepada kekuasaan Bali. Satu-satunya ketidakpuasan yang belum disebutkan adalah menyangkut bea-bea impor dan ekspor. Vetter dan Danenberg tidak berwenang membuat konsensi dalam hal ini, karena telah diputuskan bahwa pemerintah Hindia Belanda akan mengambil alih penghasilan-penghasilan yang berasal dari sumber ini.
Pemimpin-pemimpin Sasak Timur cepat menyadari keuntungan-keuntungan dan konsesi-konsesi ini. Atas nama semua kepala distrik itu, Raden Wiranom mengatakan kepada Vetter dan Danenbach bahwa tinggal satu lagi penghambat untuk kembali kekuasaan Bali. Segera setelah pecahnya pemberontakan itu, ketika pemimpin-pemimpin Sasak Timur menyimpulkan mufakatan mereka telah mengucapkan suatu sumpah tidak akan pernah menyerah kepada Raja Bali. Akan tetapi penghambat ini bukan tidak dapat diatasi. Vetter dan Danenbach mengemukakan bahwa mengingat kenyataan bahwa keadaan-keadaan sekarang adalah sama sekali berbeda dari keadaan-keadaan ketika sumpah itu diucapkan, sumpah itu sekarang tidak berarti lagi. Seorang penghulu yang hadir pada pertemuan itu setuju dengan pendapat ini dan membebaskan kepala-kepala distrik itu dari sumpah mereka. Setelah masing-masing pemimpin Sasak Timur itu membubuhkan tanda tangan mereka pada suatu pernyataan yang mengumumkan kerelaan mereka untuk mengakui kemaharajaan Anak Agung Ketut, dan setelah mereka memilih Mamit Mustiaji, Raden Melayu Kusuma, dan Raden Sri Banom mewakili mereka pada perundingan-perundingan di Cakranegara, Vetter dan Danenbach menutup pertemuan itu. Pada 8 Agustus, kelompok Belanda dan 3 kepala distrik itu berlayar menuju Ampenan. Begitu kembali di Cakranegara pada 9 Agustus, Vetter dan Danenbach mulai menyusun kembali perjanjian itu. Vetter dengan keras mendesak Gubernur Jenderal untuk menyetujui konsensi-konsensi itu. Karena keduanya residen dan saya yakin benar bahwa tanpa jaminan-jaminan ini, kepala-kepala Sasak tidak akan rela menerima kekuasaan Bali. Dengan jalan mana suatu situasi politik yang sangat sulit akan telah terjadi, saya percaya Yang Mulia akan menyetujui jaminan-jaminan ini. Dalam laporannya tertanggal 16 Agustus, Danenbach menguraikan perbaikan-perbaikan terhadap perjanjian itu sesuai dengan kebutuhan konsensi-konsensi itu. Jaminan yang pertama dan yang kedua memerlukan tambahan ketentuan yang berikut kepada pasal 20. Warga negara dari Raja Selaparang harus diperintah oleh kepala-kepala mereka sendiri dari suku yang sama yang pengangkatan dan pemecatannya harus tunduk kepada persetujuan residen Bali dan Lombok. Karena Danenbach tidak membuat perbedaan antara Lombok Timur dan Lombok Barat, ketentuan ini bermakna lebih jauh daripada yang benar-benar diperlukan berdasarkan konsensi-konsensi yang dibuat kepada kepala-kepala distrik itu. Hal itu berarti bahwa para punggawa Bali juga kehilangan kekuasaan politik di Sasak Barat yang tidak pernah bangkit memberontak melawan kekuasaan Bali. Jaminan yang ketiga memerlukan masuknya ketentuan yang berikut dalam pasal 17. Raja dan para punggawa setuju menghilangkan atau mengubah sistem perpajakan dari Korve apabila pemerintah menganggap hal ini perlu. Mereka juga setuju mengadakan perubahan-perubahan ini melalui perundingan dengan residen Bali dan Lombok dan mematuhi keputusan apapun yang diambil oleh Gubernur Jenderal. Ketentuan ini memberikan Belanda kekuasaan untuk mengubah sistem perpajakan dan kerja Korve sewaktu-waktu. Dan dengan demikian menghormati janji-janji mereka kepada pemimpin-pemimpin Sasak Timur. Jaminan keempat perlu dimasukkannya ketentuan yang berikut dalam pasal 29. Raja dan para punggawa setuju bahwa adat yang dikenal dengan nama camput akan dilarang keras di Kepangeranan Selaparang. Ketentuan ini juga bermakna lebih jauh daripada apa yang sebenarnya diperlukan dengan konsensi-konsensi itu. Penyusunan kata-katanya itu memberikan anti bahwa adat ini akan dihapuskan bukan hanya untuk orang-orang Sasak Timur, melainkan untuk Sasak Barat dan juga untuk penduduk Bali. Dan akhirnya jaminan yang kelima memerlukan bahwa pasal 27 dituliskan kembali supaya berbunyi, Raja dan para punggawa Selaparang berjanji untuk menjaga supaya setiap orang di kepangeranan itu akan bebas memeluk kepercayaan-kepercayaan agamanya. Mereka juga berjanji bahwa adat-adat, lembaga-lembaga dan hukum-hukum agama dari rakyat akan dihormati. Pada 23 Agustus, Van der Weyck menelegramkan persetujuan terhadap perbaikan-perbaikan
kepada perjanjian itu. Ia juga secara resmi menyerahkan pertemuan itu di mana anak agung Ketut dinobatkan menjadi Raja Selaparang. Vetter dan Danenberg telah mengubah kedudukan Belanda pada penyelesaian politik, bukanlah menuju kepada pengembalian kekuasaan Bali secara sebenarnya atas orang Sasak Timur sebagaimana dimaksudkan semula, melainkan sekarang mereka berusaha mengembalikan kekuasaan Bali hanya pada sebutannya saja, dengan memberikan kekuasaan yang sebenarnya kepada kepala-kepala distrik Sasak Timur. Pemimpin Sasak Timur memperoleh banyak dari perubahan ini. Belanda sekarang bermaksud memperkuat mereka dalam status mereka yang baru dimenangkan sebagai kepala-kepala untuk distrik-distrik yang luas dan berpenduduk padat. Para punggawa Bali, bekas penguasa-penguasa Lombok Timur, berdiri di pihak yang banyak kehilangan sejak pecahnya pemberontakan Sasak Timur dalam 1891. Para punggawa itu telah berjuang untuk mengembalikan kekuasaan mereka atas Lombok Timur. Belanda sekarang bermaksud untuk menghilangkan kemungkinan mereka mencapai tujuan ini. Perjanjian yang tidak dapat diterima. Segera setelah mereka kembali dari Lombok Timur pada 9 Agustus, Vetter dan Danenberg melaksanakan serangkaian rapat dengan anak agung Ketut dan para punggawa untuk memberitahukan kepada mereka tentang isi perjanjian yang ingin mereka simpulkan. Para perwira dan staf umum, para pejabat dan 3 pemimpin Sasak Timur yang bertindak sebagai pelapor-pelapor, Belanda bermarkas di bagian dari komplek Istana Cakranegara yang biasanya diduduki oleh anak agung Jelantik. Mulai tanggal 10 Agustus dan seterusnya, pertemuan-pertemuan dilangsungkan di sana setiap hari. Ketut yang datang ke pertemuan-pertemuan itu berjalan kaki seperti seorang yang akan dihukum mati. Selalu diam dengan sedikit patuh setuju kepada setiap pasal-pasal dari perjanjian itu. Para punggawa pun hanya sedikit bicara dan tidak pernah mengemukakan keberatan-keberatan. Pada pertemuan tanggal 12 Agustus, Vetter dan Danenberg tidak mendapatkan tentangan sedikit pun kepada tuntutan mereka untuk ganti rugi yang jumlahnya sangat besar, 400.000 Riksdaler, supaya dibayar sebelum keberangkatan ekspedisi militer itu. Begitu juga pada pertemuan 14 Agustus, orang Bali itu tidak mengemukakan keberatan apapun terhadap tuntutan bahwa raja harus membayar 10.000 Riksdaler setiap tahun untuk membiayai pemerintahan Belanda di pulau itu. Karena Ketut dan para punggawa tidak keberatan sedikit pun, pertemuan-pertemuan itu nampaknya berjalan sangat lancar. Pada 20 Agustus, pembahasan-pembahasan sepihak itu sebagian besar telah rampung. Yang masih harus dikerjakan adalah mengutip uang ganti rugi itu, menobatkan anak agung Ketut sebagai Raja Selaparang, dan menandatangani perjanjian itu secara resmi dengan Raja baru. Akan tetapi, pada hari itu suatu kesulitan tak terduga timbul. Jelantik yang telah menghadiri semua pertemuan itu menyatakan kepada Vetter dan Danenberg bahwa karena pembahasan-pembahasan itu dilakukan dalam bahasa Melayu, suatu bahasa yang tidak banyak dimengerti oleh Ketut dan para punggawa itu, mereka tidak sepenuhnya mengerti arti dari perjanjian itu. Sedikit pun tidak merasa khawatir, Danenberg memerintahkan Lefring untuk menyediakan salinan perjanjian itu dalam bahasa Bali untuk dibagi-bagikan di antara punggawa itu. Sementara pembahasan-pembahasan dengan pihak Bali itu sedang berlangsung, Jenderal Vetter mengambil suatu langkah yang hampir menimbulkan akibat-akibat berbahaya untuk Belanda. Yakin perjanjian itu akan segera ditandatangani tanpa kesulitan, ia mendesentralisasikan pasukan-pasukannya. Pada 16 Agustus, Vetter memerintahkan 2 pasukan Belanda untuk dikirim ke pedalaman Lombok dengan tugas mencari kepastian. 1. Pasukan-pasukan bantuan Jelantik sudah ditarik mundur dari Sukerare dan Batu Jai dan membawanya kembali ke Karangasem. 2. Bahwa kubu-kubu pertahanan Bali dan Sasak Timur sudah dibongkar. 3. Bahwa ribuan orang Sasak Timur yang telah meninggalkan zona perang dapat kembali ke desa-desa mereka sendiri.
Pasukan pertama di bawah komando Kolonel Van Beach-Leopold terdiri dari kira-kira 350 perwira dan prajurit dan 190 narapidana berangkat ke Sukarare pada tanggal 17 Agustus. Pasukan yang kedua dengan jumlah yang sama di bawah komando Kolonel Lewet Van Paff berangkat ke Batu Kliang pada hari berikutnya. Hasilnya adalah bahwa pada 20 Agustus pasukan-pasukan Belanda di Lombok dibagi antara 5 tempat: Ampenan, Mataram, Cakranegara, Sukarare, dan Batu Kliang. Pada 20 Agustus, Liefring mulai menerjemahkan perjanjian itu ke dalam bahasa Bali. Setelah ia menyelesaikan lembar pertama, satu salinan diberikan kepada Anak Agung Ketut yang segera mengadakan pertemuan dengan ayahnya, Ratu Agung Ngurah, dan para punggawa. Betapa hati-hatinya mereka menelaah pasal-pasal pembukaan dari perjanjian itu diperlihatkan oleh ucapan Jelantik kepada Liefring. Pada 21 Agustus, Jelantik mengatakan kepada Liefring bahwa tidak perlu memburu terjemahan itu karena mereka masih sedang membahas lembar pertama. Sekalipun demikian, kontroler itu meneruskan tugasnya dengan cepat dan menyelesaikan terjemahan itu pada hari berikutnya. Setelah terjemahan itu dapat diperoleh secara lengkap, arti sepenuhnya dan perjanjian itu mulai meresap ke dalam hati mereka, maka sikap Bali itu terhadap Belanda berubah secara nyata. Padahal sejak pendaratan Belanda, orang Bali telah berusaha memenuhi tuntutan-tuntutan Belanda dalam segala hal. Tetapi setelah 20 Agustus, mereka dengan jelas menjadi kurang bekerja sama. Perubahan ini begitu nyata sehingga bahkan Jenderal Vetter yang selalu yakin itu dapat melihatnya. Pada 24 Agustus, ia menulis, "Selama beberapa hari terakhir ini, gejala-gejala tertentu telah terlihat yang menuju kepada perlawanan pasif sampai tingkat tertentu di pihak penguasa-penguasa Lombok. Gejala-gejala ini," kata Vetter, "selanjutnya adalah yang berikut. 1. Meskipun 1.200 pasukan bantuan Anak Agung Jelantik telah ditarik kembali dari kedudukan-kedudukan mereka di Lombok Timur ke Cakranegara, penguasa-penguasa Lombok telah mengajukan segala keberatan untuk kembali ke Karangasem. 2. Suatu perintah kepada sejumlah punggawa untuk menyerahkan 70 ekor kuda angkut kepada pasukan-pasukan Belanda di Sukarare belum dipatuhi. 3. Setelah membayar 80.000 Rietsdaalder pada 20 Agustus dan 100.000 Rietsdaalder pada 22 Agustus, Raja telah meminta penangguhan 20 hari sebelum membuat pembayaran berikutnya dan ganti rugi 400.000 Rietsdaalder. Setelah 20 Agustus tidak ada lagi pertemuan-pertemuan dengan Anak Agung Ketut dan para punggawa, karena Ketut berpura-pura sakit keras dan menolak bertemu dengan perwira-perwira dan pejabat-pejabat Belanda. Hubungan antara perjanjian dan perubahan dalam sikap Bali itu tidak luput dari perhatian Vetter dan Danenberg. Adalah perlu dicatat bahwa gejala-gejala ini tampak setelah perjanjian itu dibahas dengan Raja baru dan para punggawa dan setelah kepada mereka diberikan terjemahannya. Agak menyepelekan masalah itu, Vetter menulis, "Residen dan saya percaya bahwa para punggawa Bali sama sekali tidak senang dengan perjanjian itu, dan bahwa khususnya pasal-pasal yang bersangkutan dengan pemerintahan atas orang-orang Sasak adalah seperti duri di pihak mereka. Akan tetapi meskipun Vetter dan Danenberg sadar bahwa orang Bali tidak senang dengan perjanjian itu, mereka tidak begitu khawatir. Mereka tidak membayangkan bahwa Bali akan berani mengambil jalan perlawanan bersenjata. Vetter beranggapan bahwa yang terburuk yang dapat terjadi adalah bahwa Ketut dan para punggawa akan secara tegas menolak menandatangani perjanjian baru itu. Saya tidak percaya bahwa ketidaksenangan para punggawa Bali itu akan menimbulkan kesulitan apapun yang gawat. Tetapi mengenai tindakan-tindakan yang akan diambil dalam hal penguasa-penguasa Lombok tidak rela menandatangani perjanjian itu, saya menganggap adalah tugas saya membawa masalah-masalah ini kepada perhatian yang mulia." Raja dan para punggawa lebih daripada tidak senang dengan perjanjian itu. Pada 23 Agustus, ketika mereka telah sepenuhnya memahami artinya dan menyadari bahwa mereka harus kehilangan bukan hanya kemerdekaan, melainkan juga kekuasaan ekonomi dan politik mereka atas keduanya, Sasak Timur dan Sasak Barat.
Mereka mengadakan pertemuan sekali lagi di Istana Cakranegara. Diputuskan bahwa suatu usaha harus dibuat pada perundingan berikutnya. Ratu Agung-Agung Ngurah mungkin karena menyadari kegagalan berunding dengan Danenberg, menetapkan untuk mengirim suatu perutusan kepada Gubernur Jenderal supaya membujuknya untuk memperbaiki perjanjian itu. Sesuai dengan pasal 9 perjanjian itu yang mengharuskan raja supaya bermusyawarah dengan residen sebelum mengirim suatu perutusan, Ratu Agung-Agung Ngurah memberitahukan Danenberg bahwa mengingat kenyataan bahwa beberapa pasal dalam perjanjian itu adalah bertentangan kepada adat kebiasaan Selaparang, kami mohon diizinkan untuk mengirim suatu perutusan ke Gubernur Jenderal untuk membahas pasal-pasal ini. Danenberg sebagaimana dapat diramalkan menolak permohonan ini, mengatakan kepada pesuruh itu bahwa karena Jenderal Vetter dan saya sendiri adalah wakil-wakil sah dari pemerintah, semua persoalan harus diselesaikan dengan kami. Kini telah menjadi jelas kepada raja dan para punggawa bahwa tidak ada kemungkinan untuk merundingkan perbaikan atas perjanjian itu. Segera setelah Danenberg menolak permohonan ini, sejumlah punggawa setelah melihat tidak ada pilihan mulai merencanakan perlawanan bersenjata. Karena sadar bahwa Ratu Agung-Agung Ngurah sudah pasti akan menolak memberikan izin untuk menyerang pasukan-pasukan Belanda, para punggawa yang berbeda pendapat itu meninggalkan Istana Cakranegara dan berangkat ke Mataram. Pada waktu malam tanggal 23 Agustus, para punggawa ini mengadakan pertemuan di bagian istana yang biasanya ditempati oleh anak Agung Ketut. Bersama putra mahkota juga hadir para punggawa berikut: Gusti Komang Dangin alias Gusti Komang Pengsong, Gusti Ketut Guse, Ida Ketut Gelgel, Gusti Bagus Kaler, Ida Bagus Putu, dan Gusti Bagus Buntut. Gusti Komang Pengsong mengemukakan bahwa jika perjanjian itu disetujui, mereka akan kehilangan segalanya. Karena itu ia melanjutkan adalah perlu menyerang pasukan-pasukan Belanda dan mengusir mereka dari Selaparang. Gusti Ketut Guse mengemukakan bahwa karena pasukan-pasukan Belanda sudah tersebar, mereka dapat dengan mudah dikalahkan. Dan jika Belanda harus mengirim satu ekspedisi lagi, mereka harus membangun suatu persekutuan dengan pemimpin-pemimpin Sasak Timur dan melawan Belanda bersama mereka. Sementara 4 punggawa lainnya segera menyatakan persetujuan mereka dengan rencana ini. Anak Agung Ketut harus dibujuk. Setelah persetujuan bulat dicapai, mereka memutuskan untuk melancarkan suatu serangan mendadak terhadap pasukan-pasukan Belanda. Tanggal serangan ditetapkan selama malam berikutnya, 24 Agustus sampai 25 Agustus. Setelah itu, Ketut dan para punggawa itu mulai membuat persiapan-persiapan yang diperlukan. Pada waktu ini Vetter dan Danenberg telah menjadi agak gelisah karena perubahan sikap Bali itu. Kekhawatiran ini mengharuskan mereka bertanya kepada anak Agung Jelantik. Ini tidak seaneh seperti yang akan nampak. Sejak penyerahannya, segera setelah mendaratnya ekspedisi militer itu, Jelantik telah membantu Belanda dalam berurusan dengan penguasa-penguasa Bali itu. Sudah biasa bagi Vetter dan Danenberg untuk beralih kepadanya dalam hal ini juga. Pada 24 Agustus sore, Danenberg dan Jenderal Van Ham, wakil panglima ekspedisi itu, pergi menjumpai Jelantik di Istana Cakranegara. Mereka mengatakan kepadanya tentang perubahan dalam sikap orang Bali itu dan bertanya apakah ini mungkin mengakibatkan suatu penolakan untuk menandatangani perjanjian itu. Jelantik memberitahukan kepada mereka bahwa walaupun raja dan para punggawa tidak menyukai pasal-pasal tertentu dalam perjanjian itu, ia yakin mereka akan setuju untuk menandatanganinya dan berjanji untuk melakukan segalanya dalam batas-batas kekuasaannya untuk membujuk mereka. Dengan perasaan lega, Danenberg dan Van Ham meninggalkan istananya. Malam 24 sampai 25 Agustus berlalu tanpa terlaksananya serangan Bali itu. Oleh karena meninggalnya tanggal 24 Agustus, seorang wanita kesatria dari Cakranegara yang dianggap sebagai pertanda buruk para punggawa itu, serangan itu ditangguhkan sampai malam berikutnya. Penangguhan ini menambah kesempatan bagi Belanda untuk menerima peringatan pendahuluan. Sebenarnya,
pada sore berikutnya, kepala desa Sasak Barat dari Sukaraja di sekitar Ampenan mendekati Kapten Skimit Tamar di Ampenan. Ia menceritakan kepada kapten itu bahwa ia punya alasan untuk percaya bahwa orang-orang Bali sedang merencanakan untuk menyerang pasukan-pasukan Belanda itu. Ditanyakan tentang mengapa berpikiran demikian, kepala Sasak Barat itu menjawab bahwa pada hari sebelumnya ia telah diperintahkan untuk menghadap Gusti Komang Pengsong. Punggawa itu mengatakan kepadanya bahwa jika terjadi sesuatu di Mataram dan Cakranegara, ia, Pengsong dan para pengikutnya akan datang dan menduduki desa Sukaraja. Punggawa itu mengatakan lebih jauh kepadanya bahwa Gusti Ketut dan para pengikutnya akan menduduki desa Otok, juga di sekitar Ampenan. Skimit Tamar cukup cerdik untuk menyadari bahwa pendudukan dua desa ini oleh orang Bali yang bersifat bermusuhan itu akan segera mantap memutuskan hubungan antara pasukan-pasukan Belanda di Ampenan dan pasukan-pasukan di Mataram dan Cakranegara. Mempertimbangkan bahwa keterangan ini mungkin dapat dipercaya, ia percaya dengan menunggang kuda ke Cakranegara dan melaporkannya kepada Jenderal Vetter. Ketika Vetter dan Danenberg menerima peringatan yang khusus ini, sekitar pukul 5.30 sore, mereka akhirnya menjadi khawatir. Jenderal Vetter setelah menyadari kelemahan strategi dari pasukan-pasukan yang terpencar-pencar itu, memerintahkan supaya kembali ke Mataram, pasukan-pasukan di Cakranegara dan pasukan-pasukan Angkatan Darat di Sukaraja dan Batu Kliang. Sementara itu, Danenberg telah berusaha mencari kebenaran dari laporan peringatan ini. Ia dan Jenderal Van Ham sekali lagi menanyakan pendapat Jelantik. Jelantik mengatakan kepada mereka bahwa ia tidak mengetahui apapun tentang rencana menyerang pasukan-pasukan Belanda dan berjanji untuk segera menyampaikan kepada mereka apabila ia mendapat keterangan mengenai hal ini. Setelah percaya, Danenberg dan Van Ham pergi ke bagian komplek istana yang diduduki oleh anak agung Ketut. Mereka disambut oleh sekelompok punggawa yang mengatakan kepada mereka bahwa Ketut masih sakit dan belum dapat menerima tamu-tamu. Dengan demikian, Danenberg tidak dapat memberikan penegasan yang positif tentang laporan itu. Pada kira-kira 18.30 waktu setempat, Danenberg dan Van Ham mengadakan pertemuan untuk memutuskan apakah meneruskan penarikan pasukan-pasukan Belanda dari Cakranegara. Mereka sependapat bahwa tidak mungkin serangan Bali akan berlangsung. Pendapat ini didasarkan atas 4 keadaan yang berikut. 1. Laporan oleh Kapten Skimit Tamar adalah satu-satunya peringatan khusus yang telah diterima. Mata-mata Danenberg yang termasuk beberapa punggawa dari Buleleng dan 3 pemimpin Sasak Timur belum mendapatkan apapun mengenai hal seperti itu. 2. Sama sekali belum ada petunjuk adanya rasa permusuhan di pihak penduduk. Ini terutama terbukti dari kenyataan bahwa wanita-wanita dan anak-anak terus mengunjungi pasar-pasar di Mataram dan Cakranegara sebagaimana biasa. 3. Anak Agung Jelantik yang diharapkan mendapatkan keterangan yang lebih tepat tidak mengetahui suatu rencana untuk serangan seperti itu. 4. Pada pagi hari itu, Raja telah membayar lagi 100.000 Detsdalder untuk ganti rugi. Vetter, Danenberg dan Van Ham juga percaya bahwa meskipun jika laporan itu benar dan Bali menyerang, pasukan-pasukan Belanda adalah lebih daripada imbangan mereka dan membuat mereka membayar mahal untuk keberanian mereka. Karena itu, mereka memutuskan untuk tetap menempatkan pasukan-pasukan itu di Cakranegara. Pada kira-kira pukul 19.00, Jenderal Vetter membatalkan keputusan sebelumnya. Oleh karena hal ini, sekalipun demikian, ia cukup berhati-hati untuk memerintahkan markas supaya pindah dari komplek istana ke tempat perkemahan pasukan di depan istana, dan suatu pasukan tambahan kira-kira 150 prajurit dan perwira dikirim dari Mataram ke Cakranegara untuk memperkuat garnizon Belanda di sana. Sementara Vetter mengeluarkan perintah-perintah ini, Danenberg mengirim sepucuk surat kepada Ratu Agung-Agung Ngurah dan anak Agung Ketut, di mana ia memberitahukan kepada mereka bahwa ia telah menerima satu laporan bahwa para punggawa, Gusti Komang Pengsong dan Gusti Ketut Guse merencanakan suatu serangan terhadap pasukan-pasukan Belanda. Ia memerintahkan mereka supaya menyelidiki masalah ini dan mengirim jawaban sebelum pukul 08.00 pagi besoknya. Pada kira-kira hari yang sama ketika Vetter, Danenberg dan Van Ham
sedang menyimpulkan bahwa suatu serangan balik tidak mungkin, anak Agung Ketut dan 6 penggawa itu membuat persiapan-persiapan akhir. Segera setelah matahari terbenam, mereka memanggil pengikut-pengikut mereka yang terdiri dari orang-orang Bali dan Sasak Barat ke istana Mataram, melengkapi mereka dengan senjata-senjata dan mesiu, dan memerintahkan mereka mengambil kedudukan-kedudukan sekitar tempat perkemahan Belanda di Cakranegara. Segera setelah prajurit-prajurit Belanda pergi tidur, kira-kira pukul 23.00 malam, tanda untuk serangan diberikan. Tembakan-tembakan pertama dilepaskan ke dalam kem Cakranegara, kira-kira 550 perwira dan prajurit dan kira-kira 350 narapidana melalui tembok-tembok dan dari pohon-pohon. Oleh karena tempat kem dikelilingi oleh kompleks-kompleks tembok-tembok lumpur yang tingginya berbeda-beda dari 1,5 meter sampai 4 meter, Belanda sangat mudah diserang. Meskipun tembakan-tembakan Bali itu mula-mula tidak gencar, Belanda mengalami banyak korban. Segera setelah serangan itu mulai, tong-tong atau kul-kul dibunyikan untuk memanggil semua orang Bali untuk bertempur. Makin bertambah banyak yang memenuhi panggilan itu, maka tembakan ke kem itu menjadi lebih gencar, menjadi sangat kejam, terutama setelah Bali berhasil melubangi tembok-tembok yang menghubungkan gedung-gedung sehingga mereka dapat melepaskan tembakan langsung ke dalam kem, sementara mereka tetap terlindungi. Belanda terperangkap, mereka tidak bisa melakukan pertempuran yang efektif melawan musuh yang hampir tidak kelihatan. Bahkan meriam 7 cm mereka hanya sedikit memiliki arti di atas tembok-tembok yang di belakangnya pasukan Bali tetap tersembunyi. Tembakan terus berlangsung tanpa berkurang sepanjang malam itu, menyebabkan bertambahnya korban di tengah-tengah pasukan-pasukan Belanda itu. Dekat menjelang subuh pada pukul 05.00 pagi 26 Agustus, Vetter menyadari bahwa kedudukannya sudah tanpa harapan. Takut bahwa jika ia berusaha mempertahankan tempat ini, pasukan-pasukannya akan lebih binasa. Menjelang matahari terbit, ia memerintahkan untuk meninggalkan kem itu. Pengungsian itu dilaksanakan secara baik dengan membawa korban-korban yang tewas dan luka, mesiu dan artileri, tetapi meninggalkan semua perbekalan. Belanda mundur ke dalam sebuah halaman pura yang terdekat. Pada kira-kira pukul 06.00, pengunduran itu sudah selesai karena pasukan Bali kekurangan mortir-mortir. Maka pasukan-pasukan Belanda secara relatif adalah aman di belakang tembok-tembok pura yang tingginya 4 meter itu. Segera setelah mendapat kesuksesan ini, pasukan Bali mengalihkan perhatiannya ke Mataram. Pada kira-kira pukul 06.00 pagi 26 Agustus, mereka mulai berkumpul di kem Mataram yang juga terdiri dari kira-kira 550 perwira dan prajurit dan kira-kira 350 narapidana dan memprakarsai serangan. Kedudukan kem ini juga sangat mudah diserang karena terletak di lapangan terbuka di pinggiran kota Mataram. Maka mudahlah bagi pasukan-pasukan Bali melepaskan tembakan ke dalam kem itu sementara tetap tinggal terlindung di belakang tembok-tembok. Di sini pun Belanda terperangkap. Pada pukul 14.30 siang, kedudukan mereka telah menjadi begitu sulit sehingga komandannya, Mayor van Blomenstein, memutuskan untuk meninggalkan kem itu. Seperti Jenderal Vetter, ia memberikan perintah supaya mundur ke dalam pekarangan pura terdekat. Pengunduran diri ini tidak dapat dilakukan dengan cara yang begitu tertib. Meninggalkan semua perbekalan sebagian besar mesiu dan 1 dari 2 meriam 7 cm mereka, Belanda menyelesaikan pengunduran diri mereka yang terburu-buru itu pada kira-kira pukul 15.00 sore. Sementara pasukan-pasukan Bali menghalau Belanda dari kem mereka di Mataram, situasi dari pasukan-pasukan Belanda yang terperangkap di Pura Cakranegara terus semakin memburuk. Tidak ada makanan, tidak ada air, dan persediaan mesiu. Karena semua persediaan obat-obatan hilang, mereka yang terluka tidak dapat diberikan pengobatan yang cukup. Mungkin sadar bahwa dalam keadaan-keadaan seperti ini, di mana akan segera terjadi kekurangan air, makanan, dan mesiu yang akan memaksa dia untuk menyerah atau binasa, Vetter memutuskan untuk meninggalkan pura itu dan mundur ke Mataram. Sebelum meninggalkan pura, Belanda mengubur anggota-anggota mereka yang tewas, sejumlah 16 orang, dan membuat tandu-tandu untuk mengangkut yang luka parah, sejumlah 40 orang.
Pada pukul 15.00 sore, Vetter mengeluarkan perintah untuk mundur ke Mataram. Pengunduran diri Belanda dari Cakranagara menjadi gerakan pengunduran diri yang sangat kacau balau. Begitu pasukan itu meninggalkan pura, mereka mendapat tembakan yang sangat gencar yang menimbulkan sejumlah besar korban termasuk Jenderal Van Ham. Tembakan Bali yang datang dari belakang tembok-tembok terus-menerus mengganggu Belanda selama mereka bergerak melalui jalan-jalan Cakranagara. Tembakan yang gencar dan tepat oleh musuh yang tak nampak ini menyebabkan kerusakan disiplin secara total. Meninggalkan begitu saja artileri mereka, bahkan anggota mereka yang tewas dan terluka. Pasukan-pasukan Belanda yang kehilangan semangat itu melarikan diri ke arah Mataram. Setiba di sana, mereka menemukan bahwa camp itu pun telah ditinggalkan. Hanya setelah menelan korban lebih banyak, barulah pasukan-pasukan itu berhasil mengadakan hubungan dengan pasukan-pasukan yang terperangkap dalam pura di Mataram. Pada kira-kira pukul 17.00 sore, Vetter dan Nanbak dan sisa-sisa pasukan dari Cakranagara memasuki pura yang relatif aman itu. Pagi-pagi benar tanggal 26 Agustus, pada saat pertempuran berkecamuk di Mataram dan Cakranagara, pasukan di bawah Kolonel Van Beach-Level menerima perintah dari Vetter supaya mundur ke Mataram. Pasukan-pasukan itu mulai bergerak dari Sukerare pada pukul 09.00 pagi. Ketika Kediri dicapai kira-kira pukul 13.00, tembakan senapan terdengar dari arah Cakranagara. Van Beach-Level meminta supaya bergerak melakukan penyelamatan diri. Pada saat menyeberangi Sungai Babak, pasukan-pasukan mereka mendapat tembakan-tembakan gencar, menimbulkan sejumlah besar korban, termasuk kolonel itu. Akan tetapi, Belanda terus maju dan memasuki kota pada kira-kira pukul 16.30 sore. Segera setelah pasukan-pasukan itu memasuki Cakranagara, mereka menerima tembakan senjata senapan yang gencar dari pasukan-pasukan Bali yang tersembunyi di belakang tembok-tembok. Meskipun Belanda pada mulanya dapat mempertahankan diri, berkat mortir-mortir 20 cm mereka yang berhasil menerobos dinding-dinding tembok, mereka tidak mampu untuk maju ke dalam camp yang sudah ditinggalkan di tengah-tengah kota. Pada kira-kira pukul 19.00 senja, mereka memutuskan untuk menghentikan upaya penyelamatan pasukan-pasukan di Cakranagara itu dan sebaliknya mundur ke Mataram. Meninggalkan anggota-anggota mereka yang tewas sejumlah 16 orang, semua perbekalan mereka, tetapi membawa yang terluka sejumlah 35 orang dan artileri, Belanda itu mengundurkan diri dengan cara yang sangat baik. Pada kira-kira pukul 20.00 malam, pasukan itu mencapai pasukan-pasukan yang terperangkap di Mataram. Selama malam tanggal 26 sampai 27 Agustus itu, keadaan pasukan-pasukan Belanda yang menyelamatkan diri di dalam pura Mataram itu terus bertambah buruk. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada persediaan obat-obatan dan hanya tinggal sedikit mesiu. Jenderal Vetter setelah sadar bahwa kedudukannya adalah sangat gawat dan penangguhan lebih lama dapat dipastikan akan berarti penghancuran seluruhnya ekspedisi militer itu, memutuskan menerobos kepungan Bali dan mundur ke Ampenan sebelum kehabisan air melumpuhkan seluruh pasukannya. Pada kira-kira pukul 18.00 senja, tanggal 27 Agustus, Vetter memerintahkan pengunduran diri itu. Dengan menggunakan senjata-senjata artileri yang masih ada, Belanda itu berhasil menahan pasukan-pasukan Bali tetap dalam jarak yang jauh. Bergerak ke arah selatan melalui desa Bali Pagesangan, pasukan-pasukan lalu mundur dengan cara yang agak baik. Pasukan-pasukan Bali mengejar tentara-tentara Belanda yang sedang mundur itu dan berhasil menimbulkan korban 20 orang lagi di pihak Belanda sebelum mereka dengan aman mencapai pantai Tanjung Karang. Dari sana pasukan-pasukan Belanda itu maju sepanjang tepi pantai ke camp di Ampenan, di mana mereka tiba pada pukul 12.30 siang pada tanggal 27 Agustus. Pasukan kedua di pedalaman Lombok di bawah pimpinan Kolonel Lawik van Vaps menerima perintah supaya mundur ke Mataram sesudah siang pada tanggal 26 Agustus. Pada kira-kira pukul 17.00 sore, pasukan-pasukan itu memulai gerakan mereka dari Batu Keliang. Seperti pasukan pertama, pasukan-pasukan ini mendapat tembakan gencar ketika mereka berusaha menyeberangi Sungai Babak pada keesokan harinya. Dengan menggunakan mortir-mortir 20 cm mereka, Belanda berhasil menyerang pasukan Bali dari sisi sebelah sungai itu, sehingga penyeberangan itu dapat berlangsung baik.
Pasukan-pasukan itu meneruskan gerakan mereka ke Cakranegara, di mana mereka tiba pada pukul 15.30 sore. Segera setelah mereka memasuki kota, mereka mendapat tembakan senapan secara gencar. Sejumlah besar korban timbul, termasuk kolonel itu. Setelah mana disiplin menurun, dengan meninggalkan perbekalan dari artileri mereka, anggota-anggota mereka yang tewas dan yang luka, pasukan-pasukan itu melarikan diri ke arah dua jurusan. Kelompok pertama di bawah pimpinan Kapten Christian sudah sore hari itu berhasil melepaskan diri dari kepungan di pura itu dan berangkat ke Cakranegara. Kelompok ini berhasil mencapai pantai dekat Ampenan, di mana mereka tiba pukul 22.30 malam. Kelompok kedua di bawah pimpinan Kapten Lindgren tidak begitu beruntung. Mereka tidak mampu menerobos pengepung mereka sehingga mereka tetap terperangkap. Setelah bertahan selama 4 hari karena kekurangan air, mereka terpaksa menerima tawaran dari anak Agung Ketut supaya menyerahkan senjata-senjata mereka sebagai imbalan untuk keselamatan jiwa mereka. Begitulah pagi-pagi benar tanggal 1 September, 3 perwira, 61 prajurit dan 20 narapidana menyerahkan senjata-senjata mereka kepada pasukan-pasukan Bali dan mereka digiring menjadi tawanan. Dengan pengecualian pasukan-pasukan yang masih tersisa di Ampanan, semua pasukan Belanda di Lombok telah kalah.